Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Rilke Faradila atau biasa dipanggil Jihan. Status saya sekarang merupakan mahasiswi semester 6 Diploma 3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran bagaimana menjadi seorang ASN yang berintegritas dan profesional di masa depan. Nah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit informasi mengenai profesi ASN ini. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan apa itu definisi dari aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Apa sih fungsi dari adanya ASN ini? Nah, fungsi dari ASN juga disebutkan dalam undang-undang tersebut. Fungsi ASN ada 3. Yang pertama yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, dalam menyelenggarakan fungsinya, ASN berpedoman pada berbagai prinsip, yaitu diantaranya nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas, dan profesionalitas jabatan. Kemudian yang akan saya jelaskan lebih lanjut yaitu kode etik dan kode perilaku yang akan menjadi pedoman ASN dalam bekerja nantinya. Selanjutnya, saya yang merupakan mahasiswi Politeknik Keuangan Negara STAN yang merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Keuangan, sudah menjadi kewajiban saya untuk menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dimanapun nanti saya ditempatkan. Nah, untuk nilai-nilai Kementerian Keuangan saat ini, saya berfokus kepada integritas dan profesionalisme. Nah, lalu apa itu profesionalisme dan integritas? Mari kita bahas. Integritas. Integritas merupakan cara berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Kemudian, profesionalisme yaitu bekerja secara tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dari diri dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pertanyaannya, bagaimana saya nantinya bisa menjadi seorang ASN yang memiliki nilai profesionalisme dan nilai integritas ini, sehingga saya mempunyai label ASN yang berintegritas dan profesional. Ini bukan untuk diakui oleh masyarakat, bukan untuk diakui oleh teman sejawat kita, namun itu merupakan pengakuan saya terhadap diri saya sendiri. Jadi saya akan berusaha untuk menjadi seorang ASN yang berintegritas dan profesional. Caranya yaitu saya akan terus membangun nilai integritas dalam diri saya yang sudah ditanamkan ketika saya duduk di bangku kuliah di PKN STAN. Untuk diketahui, di PKN STAN ini sudah mengimplementasikan nilai-nilai integritas sehingga dapat tertanam dalam diri mahasiswa-mahasiswinya. Untuk itu, ketika kita nanti bekerja, kita perlu untuk membangunnya bukan dari nol lagi, tapi kita tetap harus bisa membangun, memupuk, dan memelihara nilai integritas yang sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, tetapkan nilai diri, diantaranya yaitu nantinya saya akan bersikap dengan jujur, sabar, dan konsisten antara ucapan saya dengan tindakan yang saya lakukan. Yang kedua, saya akan mematuhi aturan dan etika organisasi tempat saya bekerja. Selanjutnya, saya akan bertanggung jawab dan kerja keras serta kerja cerdas. Yang keempat yaitu, saya akan memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, saya akan menjadi seorang yang anti korupsi. Bagaimana saya nantinya bisa menjadi seorang ASN yang profesional?
Tentu, saya akan menerapkan nilai dasar ASN yaitu nilai aneka, A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Selain itu, saya akan menjabarkan langkah-langkah saya untuk menjadi seorang ASN yang profesional. Yang pertama, dengan pengetahuan dan kemampuan saya di bidang akuntansi, saya akan terus mengasahnya sehingga dapat menjadi ahli di bidang yang saya tekuni. Yang kedua, saya akan fokus terhadap pekerjaan yang saya jalani. Yang ketiga yaitu manajemen waktu dan manajemen diri dengan baik, sehingga saya dapat mengenali jati diri dan kompetensi yang benar-benar saya miliki, sehingga saya bisa menjadi seorang profesional di bidang saya. Terima kasih. Setelah ini, saya akan memberikan gambaran bagaimana ketika nantinya saya bekerja menjadi seorang ASN setelah lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Silahkan menonton. Iya Bu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, mau buat NPWP deh. Oh baik, silahkan duduk Bu. Ini Bu untuk NPWP-nya. Akhirnya dapat NPWP. Bentar ya dek. Iya Bu. Ini dek. Maaf Ibu, kami tidak bisa menerimanya karena hal ini berlawanan dengan kewajiban kami. Pemerintah memberikan layanan secara gratis dan Ibu sebagai wajib pajak berhak untuk mendapatkan NPWP Ibu. Seperti itu ya Bu. Oh gitu ya dek. Makasih. Iya Ibu, sama-sama. Begitu kira-kira gambaran saya ketika menjadi seorang PNS yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan pesan saya mengutip pesan dari Ibu Sri Mulyani yaitu jangan pernah gadaikan integritas kalian. Sekian video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.